Perang di Timur Tengah kembali menunjukkan perkembangan yang mengejutkan. Ketika dunia masih fokus pada konflik Iran dan Amerika di Selat Hormuz, front baru justru semakin panas di Yaman. Kelompok Houthi mengklaim melancarkan serangan drone terhadap sasaran di Arab Saudi. Target yang disebut adalah sebuah sasaran di Bandara Najran dan fasilitas perusahaan minyak Aramco di kota Najran. Hingga laporan terbaru, pihak Saudi belum mengonfirmasi klaim tersebut. Tetapi satu hal sudah jelas, ketegangan Houthi dan Arab Saudi kembali meningkat. Dan pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya konflik antara Houthi dan Saudi? Atau ada permainan yang jauh lebih besar di belakangnya? Karena ketika kita melihat peta kawasan, ada sesuatu yang sangat menarik. Di sebelah barat Arab Saudi, ada Laut Merah. Di Selat Bab al-Mandeb, ada Yaman dan wilayah yang dipengaruhi Houthi. Sementara di sebelah timur, ada Selat Hormuz. Dan di balik tekanan di Hormuz, ada Iran. Artinya Saudi sekarang menghadapi persoalan di dua jalur strategis sekaligus Hormuz terganggu oleh konflik Iran. Sementara Laut Merah dan Bab al-Mandeb menghadapi tekanan dari Houthi. Dan inilah yang membuat perkembangan di Yaman menjadi jauh lebih penting daripada sekadar perang lokal. Apa hubungannya dengan Iran? Houthi dikenal sebagai kelompok yang selaras dan didukung Iran. Tetapi bukan berarti setiap keputusan militer Houthi otomatis diperintahkan langsung oleh Tehran. Houthi memiliki kepentingan dan perhitungan mereka sendiri. Namun hubungan strategis dengan Iran membuat setiap eskalasi di Yaman memiliki dampak terhadap konflik regional yang lebih luas. Bahkan sebelumnya, para pejabat dan analis telah mengaitkan peningkatan serangan Houthi dengan perang Iran dan Amerika. Houthi sendiri kembali meningkatkan tekanan terhadap kepentingan Saudi dan jalur pelayaran Laut Merah setelah konflik Iran memasuki fase baru. Dan ini yang menarik, Iran tidak harus mengirim pasukannya ke perbatasan Saudi untuk memberikan tekanan kepada Riyadh. Tekanan bisa muncul melalui konflik regional yang sudah ada. Dan bagi Tehran, ini memberikan satu keuntungan strategis. Perhatian lawan terbagi. Saudi sekarang menghadapi masalah besar. Arab Saudi tentu bukan negara yang lemah. Saudi memiliki angkatan bersenjata yang besar, memiliki sistem pertahanan udara, memiliki hubungan erat dengan Amerika, dan memiliki kekuatan ekonomi yang sangat besar. Tetapi masalahnya adalah, geografi Saudi berada tepat di tengah jalur konflik, di timur Hormuz, di barat Laut Merah, dan di selatan Yaman. Jika ketegangan meningkat di ketiga kawasan tersebut secara bersamaan, Saudi harus mempertahankan terlalu banyak titik strategis. Dan itulah yang membuat situasinya berbahaya. Bahkan Saudi sekarang memimpin koalisi maritim baru yang melibatkan sejumlah negara untuk menjaga keamanan Bab al-Mandeb, Laut Merah, dan Teluk Aden. Pertanyaannya, mengapa Saudi sampai harus membentuk koalisi baru? Karena ancaman terhadap jalur laut tidak lagi bisa dianggap sebagai persoalan kecil. Dan inilah kartu terkuat Houthi tidak perlu menghancurkan seluruh armada Saudi. Mereka juga tidak harus menguasai seluruh Laut Merah. Cukup membuat perusahaan pelayaran berpikir dua kali sebelum melewati kawasan tersebut. Karena begitu risiko meningkat, asuransi naik, biaya pengiriman naik, waktu perjalanan bertambah, dan perusahaan mulai mencari jalur alternatif. Itulah yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Bahkan sebuah kapal yang terkait dengan pelayaran di Bab al-Mandeb dilaporkan mengalami serangan yang menyebabkan korban jiwa. Jadi senjata terbesar Houthi mungkin bukan hanya rudal atau drone, tetapi ketidakpastian. Mereka bisa membuat jalur perdagangan yang sangat penting menjadi mahal dan berisiko. Dan disinilah Iran masuk dalam perhitungan. Sekarang lihat apa yang terjadi di Hormuz. Lalu lintas kapal komoditas di Selat Hormuz pada 20 Agustus masih hanya sekitar 9 kapal dalam sehari, menurut data pelacakan kapal yang dikutip. Sementara Iran menyatakan Hormuz akan tetap tertutup sampai Amerika memenuhi sejumlah tuntutan dalam kesepakatan sementara yang sebelumnya dibuat. Jadi kita memiliki dua titik strategis. Hormuz di bawah tekanan Iran, Bab al-Mandeb di bawah tekanan Houthi. Dan kedua jalur tersebut sama-sama berhubungan dengan energi dan perdagangan dunia. Inilah alasan mengapa konflik Yaman tidak boleh dipandang secara terpisah dari perang Iran-Amerika.
Karena jika tekanan di kedua jalur tersebut terus berlangsung, efeknya bisa jauh lebih besar daripada sekadar Iran atau Yaman. Lalu apa yang akan dilakukan Amerika? Ini bagian yang paling menarik. Amerika adalah sekutu penting Arab Saudi. Jika Saudi semakin terancam, Washington akan menghadapi tekanan untuk membantu Riyadh. Tetapi jika Amerika turun tangan secara langsung menghadapi Houthi, maka Washington berpotensi membuka front tambahan di kawasan. Dan itu terjadi ketika Amerika masih menghadapi konflik besar dengan Iran. Jadi pertanyaannya, apakah Amerika sanggup menghadapi dua tekanan sekaligus? Iran di timur, Houthi di selatan dan Laut Merah. Sementara Saudi membutuhkan perlindungan. Inilah dilema strategis Washington. Jika tidak membantu Saudi, Riyadh bisa merasa semakin rentan. Tetapi jika terlalu jauh membantu, Amerika berisiko semakin terseret ke dalam perang regional yang lebih luas. Ini yang membuat posisi Iran menarik. Iran tidak perlu mengalahkan Amerika dalam perang konvensional. Iran hanya perlu memastikan bahwa konflik tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Semakin banyak front yang harus diperhatikan Washington, semakin kompleks perhitungannya. Hormuz menjadi satu persoalan, Yaman menjadi persoalan lain. Laut Merah menjadi persoalan berikutnya. Dan Saudi membutuhkan perhatian Amerika. Dalam kondisi seperti itu, setiap tambahan front bisa meningkatkan biaya strategis Washington. Tetapi kita harus berhati-hati. Tidak ada bukti bahwa setiap serangan Houthi merupakan perintah langsung Iran. Houthi mempunyai agenda sendiri. Namun hubungan mereka dengan Tehran membuat tindakan Houthi tetap memiliki dampak geopolitik terhadap Iran. Dan justru disitulah menariknya konflik ini. Saudi juga mulai mengubah strategi Saudi Aramco, bahkan telah mencari jalur alternatif untuk mengirim minyak ke pembeli Asia karena gangguan di Hormuz dan Laut Merah. Sebagian pengiriman dialihkan melalui rute alternatif dan transfer kapal ke kapal untuk mengurangi ketergantungan terhadap jalur berisiko. Artinya, tekanan terhadap jalur laut mulai memaksa perubahan nyata terhadap perdagangan minyak Saudi. Dan ini adalah kemenangan strategis kecil bagi pihak yang mampu membuat lawannya mengubah rute. Bukan berarti Saudi kalah, tetapi menunjukkan bahwa ancaman terhadap jalur laut memiliki konsekuensi nyata. Jadi, apa sebenarnya permainannya? Kalau kita melihat seluruh peta, Iran menekan dari kawasan Hormuz Houthi, meningkatkan tekanan dari Yaman Saudi, berusaha mengamankan Laut Merah. Amerika harus mendukung Saudi, dan negara-negara lain harus mempertimbangkan keamanan jalur energi mereka. Ini bukan lagi sekadar Iran versus Amerika, bukan pula sekadar Houthi versus Saudi. Ini sudah berkembang menjadi pertarungan mengenai siapa yang mampu mengendalikan jalur strategis Timur Tengah, dan siapa yang mampu membuat lawannya membayar biaya paling mahal. Mungkin Iran tidak perlu mengirim pasukan dalam jumlah besar ke Arab Saudi. Mungkin Tehran juga tidak perlu membuka front baru secara langsung, karena tekanan sudah muncul melalui dinamika kawasan. Houthi meningkatkan tekanan terhadap Saudi. Hormuz masih terganggu. Jalur perdagangan berubah, harga energi ikut terdampak. Dan Amerika kini harus menghitung ulang bagaimana mempertahankan sekutunya tanpa terseret semakin dalam. Jadi pertanyaannya bukan, apakah Iran sedang menyerang Saudi? Pertanyaannya jauh lebih besar. Apakah tekanan terhadap Iran justru sedang membuka front baru yang membuat Amerika dan sekutunya semakin sulit mengendalikan Timur Tengah? Karena jika Hormuz tetap terganggu dan Laut Merah terus berada dalam tekanan, maka Amerika dan Saudi bukan hanya menghadapi satu masalah. Mereka menghadapi dua jalur strategis yang sama-sama berisiko. Dan di tengah situasi tersebut, Iran masih berdiri, Houthi masih memberikan tekanan. Saudi mulai memperkuat pertahanannya, dan Amerika harus menentukan apakah akan turun lebih dalam ke Yaman atau menahan diri agar perang tidak berubah menjadi konflik regional yang jauh lebih besar. Karena kalau Washington salah mengambil langkah, perang Iran bisa berubah menjadi perang Timur Tengah yang sebenarnya. Dan mungkin itulah permainan terbesar yang sedang berlangsung sekarang. Bukan siapa yang paling banyak menembakkan rudal, tetapi siapa yang mampu membuat lawannya membuka terlalu banyak front sekaligus.